Tapi ini yang mengadukan ke saya, yang menyampaikan informasi ke saya untuk dicek kebenarannya, Mbah Malik yang disebut tawasul Fatihah untuk Mbah Malik itu binnya ada bin Yahyanya. Padahal semua orang Banyumas tahu, keluarga besar tahu bahwa Mbah Malik adalah Kiai Jawa Tulen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progres 79. Sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kali ini ada sebuah ulasan perbincangan dari seseorang terkait dengan nasab seorang ulama, yakni Kiai Haji Abdul Malik ya Banyumas, yang kemudian ini menjadi viral, menjadi heboh karena dianggapnya bahwa diberitakan bahwa Kiai Haji Abdul Malik ini sebagai bin Yahya, artinya nasabnya sebagai bin Yahya, berarti dia Ba'alawi. Nah, ini yang kemudian banyak dikritisi oleh sebagian orang yang memiliki ikatan, baik ikatan secara keilmuan dengan Mbah Malik ini maupun mereka yang memang satu keturunan atau nasab. Dan ini tentu semakin saja membuat situasi kisru nasab ini betul-betul menjadi semakin heboh, karena bukan hanya kemarin nasab Ubaidillah yang diperdebatkan, tetapi yang lain juga semakin muncul satu persatu. Nah, seperti apa perbincangan mereka, saya kira ini penting untuk kita edukasikan, kita sebarluaskan, biar ya umat Islam betul-betul paham bahwa ada situasi yang memang harus dilihat secara jernih berdasarkan kitab-kitab dan manuskrip-manuskrip ataupun data-data sejarah yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan, supaya tidak meneruskan sebuah informasi yang itu masih kontroversi atau masih menjadi pertanyaan atau perbincangan. Nah, seperti apa perbincangan mereka, kita simak sama-sama. Ada hal yang cukup menarik. Ini masih terkait dengan polemik nasab. Saya mengundang beliau, ada hal yang perlu kami tabayunkan, perlu kami klarifikasi dengan beliau terkait, nanti saya sampaikan gitu persoalannya. Assalamualaikum Pak Kiai, sehat? Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saat ini bisa ketemu memenuhi ya silaturahim lah. Maturun, erat persaudaraan itu. Iya, maturun Mbak Kiai. Mudah-mudahan yang dibicarakan juga hal-hal yang memang positif. Amin, amin. Kita ngarang-ngarang. Iya, tentu itu memang, makanya kami perlu mengundang panjenengan untuk menyampaikan tabayun hal yang nanti akan saya sampaikan. Langsung saja begini, saya mendapatkan aduan Syekh Abdul Malik atau yang populer disebut atau kita sebut Mbah Malik di sini adalah memang gurunya beliau Abah Lutfi Pekalongan, guru mursyidnya dari di jalur Thariqah Sadziliyah. Itu orang sangat populer dan memang sering disebut oleh beliau Abah Lutfi dalam banyak kesempatan. Nah, yang menjadi persoalan terkait ini adalah bahwa di dalam kitab Aurat Thariqah silsilah di dalam Aurat Thariqah Sadziliyah itu ada wasilah Al-Fatihah yang dari banyak item, diantaranya ada item ke guru. Itu biasa memang di Thariqah ada wasilah pembacaan Al-Fatihah untuk guru-gurunya. Karena Sadziliyah Abu Lutfi dari Mbah Malik, maka tentu ada aurat yang ke Mbah Malik. Tetapi ini yang mengadukan ke saya, yang menyampaikan informasi ke saya untuk dicek kebenarannya adalah bahwa dalam aurat itu silsilah Mbah Malik yang disebut tawasul Fatihah untuk Mbah Malik itu binnya ada bin Yahyanya. Padahal semua orang Banyumas tahu, keluarga besar tahu bahwa Mbah Malik adalah Kiai Jawa Tulen yang ditarik ke atas, binnya adalah
Pangeran Diponegoro. Bukan bin Yahya, bukan marga Habib. Nah, mengapa saya undang beliau? Karena beliau adalah termasuk anggota keluarga besar dari Mbah Malik. Mbah Malik itu setahu saya ini nanti Pak Kiai membetulkan, Mbah Malik bin Ilyas bin Pangeran Diponegoro dan seterusnya Pangeran Diponegoro. Tidak ada bin Yahya. Tapi dalam aurat yang dibagikan ke saya, ini aurat Thariqah Syadziliyah dari Habib Lutfi. Di sini ada begini, ada tulisan pembacaan tawasul Fatihah ke guru yang sepertinya berbeda dengan yang kita ketahui selama ini. Jadi ini di halaman ke-5 ini ada tertulis di sini, wa khususon ila hadrati Syekhihi Al-Qutbi As-Sayyidi Abdul Malik bin Ilyas bin Yahya. Qaddasallahu sirrahu wa suluhi afurungi innallah, terusnya. Jadi ini yang perlu saya klarifikasi, dan yang bertanya juga ingin diklarifikasi adalah ini. Jadi Sayyid Abdul Malik bin Ilyas bin Yahya. Kalau Mbah Malik yang dimaksud gurunya Habib Lutfi yang di sini di Purwokerto di Gedung Baru mestinya adalah Mbah Malik atau Abdul Malik bin Ilyas bin Pangeran bin Ali Dipowongso bin Diponegoro. Oke, itu prolog biar kita tahu kronologi tema kita. Nah, oleh karena itu bukan ada panjenengan nih Pak. Bentar. Aduh ya Allah, lagi agak flu Pak. Panas. Ya. Jadi mumpung ada Pak Kiai Syihab, ini bagian dari keluarga besar Mbah Malik. Ini saya kira sumber primer yang sangat kita butuhkan tabayunnya, klarifikasinya tentang data tadi itu. Moga Pak Kiai Syihab, ini menurut panjenengan bagaimana? Ya, terima kasih. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, kami memang boleh dikatakan, ya mungkin dikatakan begitu, keluarga besar, sebab perlu diketahui saya itu adalah mantu atau suami dari cucu beliau. Cucunya Mbah Malik? Cucunya Mbah Malik. Oke, ya. Jadi karena Mbah Malik itu punya putra yang sampai punya anak itu satu, walaupun putranya itu ada yang mengatakan 2, tapi meninggal waktu masih muda, ya. Tapi kemudian yang hidup sampai punya anak, beranak pinak atau punya cucu buyut dan sebagainya itu 1. Nah, kemudian di antara 1 itu adalah cucunya itu ada yang jadi istri saya. Jadi begitu, jadi saya keluarga besar tapi dalam posisi mantu. Ini jangan sampai keliru ya. Ya, dan maaf kalau itu salah, tapi itu tidak salah. Jadi ada masa keberatan, tapi memang saya itu suami dari cucu. Nah, terkait dengan ditemukannya itu ya Pak dalam aurat dalam aurat ya, itu setahu saya, dan kami tidak intervensi dalam masalah aurat Pak, itu kan urusan daripada Habib itu, Thariqah itu hak mereka. Tapi kalau kemudian kok di situ ada tercantum As-Sayyid ya Abdul Malik bin Ilyas bin Yahya, nah itu memang kami sendiri ya yang boleh dikatakan tahu dari Gedung Paruk itu. Apakah itu yang dimaksudkan Mbah Abdul Malik, Kiai Haji Abdul Malik ya dari Gedung Paruk ya, kemudian Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, atau Mbah Abdul Malik ya, yang berbeda yaitu sudah selesai ya, wallahu alam ya. Tapi kalau kemudian itu Mbah Abdul Malik bin Ilyas bin Yahya yang dimaksudkan di Gedung Paruk, menurut Hamad Kaya itu memang perlu diluruskan. Ya, karena sebab apa?
kami punya silsilah ini, kebetulan ada silsilah ini. Oke. Silsilah keturunan KH Ilyas. KH Ilyas, khususnya Zainab bin Masyah. Tapi ini lengkap ini ada. Dari silsilah di sini itu memang dicantumkan begini. Kalau Mbah Abdul Malik itu, ya nih. Jadi ini dasarnya nih, ya nih. Mbah Abdul Malik ini, ya nih. Itu kalau di sini itu adalah putra dari Mbah Ilyas, ya, bersama dengan Mbah Zainab. Nah, sedangkan Mbah Kiai Haji Ilyas sendiri itu adalah putra dari Kiai Haji Ali Dipowongso. Ini. Nah, kemudian Ali Dipowongso ya Pak ya, itu adalah putra dari KPA, ya, Diponegoro, ya. Dan KPA Diponegoro ini itu adalah putra dari BPA Diponegoro. Pangeran Diponegoro. Nah, kemudian ke atasnya adalah ya Kanjeng Sultan Hamengkubuwono III Yogyakarta. Oke, jelas aja. Dan insya Allah ini silsilah ini adalah berdasarkan dari apa namanya silsilah ya yang dikeluarkan oleh Keraton Yogyakarta. Ada kekancingannya Pak? Ada kekancingannya, ada. Ini kebetulan saya bawa, coba pada bicara ini. Alhamdulillah. Ya, ini kekancingannya ini depannya ini tulisannya Jawa. Ini tulisannya Jawa. Balik Pak. Ya, kemudian ini kekancingannya ini adalah kekancingan untuk istri saya ini. Ya ini, ya. Itu dia baca Pak. Ya, ini istri saya yang pertama Roro Astuti Rahayu, ya. Itu putra dari Roro berarti ya, Raden Nganten Haji Ilyas. Ya. Raden Nganten ya, Haji Ilyas ini putranya Raden Kiai Haji Muhammad Abdul Malik Kedung Paruk nih, Kedung Paruk kembaran. Nah, kemudian ya Raden Kiai Haji Muhammad Abdul Malik ini adalah putra dari Kiai Haji Ilyas. Ya, ini yang di Sokaraja, ya, Toriko Sokaraja itu. Nah, Haji Ilyas ini adalah putra dari Kiai Haji Ali. Maksudnya itu adalah Ali Dipowongso. Dipowongso. Dan kemudian Ali Dipowongso ini adalah putra dari KPA Diponegoro. Nah, kemudian KPA Diponegoro ini adalah putra dari BPA Diponegoro. BPA Diponegoro ini lajeng keturunan dari Kanjeng Sultan Hamengkubuwono kaping 3 ing Ngayogyakarta di Yogyakarta. Itu. Jadi kalau kemudian yang dimaksud, kalau dalam orot itu yang dimaksudkan adalah apa, Abdul Malik bin Ilyas bin Yahya, yaitu perlu diluruskan. Bukan Mbah Malik ini lah ya. Mbah Malik ini. Ya. Kalau itu bukan Mbah Malik, itu kami wallahu a'lam tidak tahu. Itu penyusun yang lebih tahu atau ya apa yang lebih tahu. Itu setahu saya. Ini kekancingan dari keraton tahun berapa ini? Tahun berapa ini ya? Ini tulisannya Jawa ini. Coba ya. Tulisannya Jawa ini. Ini fotokopiannya aslinya enggak saya bawa, ini yang asli aja. Tanggalnya, tapi barangkali dalam materi ini ada. Meterannya 8 bulan 9 tahunnya sudah ndak amin. Apa 68 apa ya? Oh, 68. Ya kalau ndak salah itu loh. Ya, ini ndak jelas ini. Ini yang ini. Ya. Oke lah. Yang jelas ini kekancingan resmi dari Keraton Jogja ya. Apa ini 60 ini? 60 mungkin ini. Ya, ada ini 91 960 ini.
Ya, 60. Masya Allah. Jadi yang penting bahwa ini sumber yang panjenengan sampaikan adalah sumber-sumber primer resmi ya, yang menyebutkan bahwa Mbah Malik atau yang kita kenal Mbah Malik Dumbaruk, yang dikenal juga gurunya Pak Lutfi, sesuai dengan manuskrip ini adalah bukan bin Yahya. Ya, kami hanya berdasar bicara ini. Jadi kalau di luar itu apanya ada yang keberatan ya kami pun mengharapkan ada dasar untuk menandingi dasar ini. Kami berdasar lah, tidak mengada. Gunanya apa sih kami, kepentingannya apa? Tapi kan hanya meluruskan apakah yang dimaksudkan di situ adalah Ilyas bin Yahya itu dari Kedung Paruk atau bukan. Tapi kalau dari Kedung Paruk itu insya Allah bukan bin Yahya, sebab sudah kami bacakan tadi, dan ada bukti-bukti lah, dan itu sudah diyakini oleh keluarga besarnya. Dan saya kira kalau saya lihat silsilahnya kan masih sangat dekat itu. Belum lama banget lah ya, Mbah Malik, Mbah Ilyas, ini dua-duanya di Banyumas ya, Mbah Malik di Kedung Paruk ini, kembaran, kemudian Mbah Ilyas Sokaraja, setelah itu baru atasnya Kiai Ali Dipowongso, ke Pangeran Diponegoro hanya 5 generasi. Ini. Jadi masih sangat mudah dilacak. 2, 3, 4, 5, 6 ke Hamengkubuwononya. 5 malah ini, baru 5 itu. 5 kan masih dekat sekali. Dan sekarang pun dari kalangan keluarga besar Mbah Ilyas itu juga sudah ada kelompok itunya, kekeluargaannya. Paguyuban keluarga Mbah Ilyas itu tidak pernah kami dengar itu terlintas nama yang namanya bin Yahya itu. Itu diantaranya itu. Tapi walau alam, kita manusia kan ini. Terima kasih Kiai Misbah atas penjelasannya yang sangat jelas, dan dalil data manuskripnya juga sangat kuat. Nah, kebetulan panjenengan kan kalau tidak salah termasuk yang bertugas menyusun data silsilah ya di Banyumas. Memang kami yang menyusun memang. Tapi hanya ini di atas namakan istri saya. Tapi saya yang menyusun, yang ngetik sendiri, mencari data sendiri, itu kami itu. Khususnya untuk keturunan Mbah Ilyas untuk Mbah Ilyas khususnya ya Senab ya, dan khusus ini mengerucut karena Mbah Ilyas itu kan punya istri 3, ini istri yang kedua, yang terkhusus. Tapi walaupun begitu, dari istri yang pertama dan istri yang ketiga juga disebutkan secara garis besar. Tapi detailnya memang dari istri yang kedua, karena dari keluarga kami itu dari istri yang kedua. Dan insya Allah silsilah keturunan ini itu juga bisa diterima oleh kedua. Ternyata sampai sekarang mereka menerima dan berterima kasih kepada kami mengumpulkan data ini. Artinya silsilah ini tidak ada kontroversi sedikit pun. Tidak ada, di keluarga ini besar. Belum pernah ada yang komplain ini. Ya, ini tidak ada. Nah, terkait itu ada data baru itu di Aurat itu ada Mbah Malik bin Ilyas bin Yahya, ini keluarga besar sudah tahu belum ini? Saya pernah menyampaikan itu kepada salah satu kalau tidak salah itu sekretaris atau termasuk dalam paguyuban, saya sampaikan ini ada ini. Nah, kemudian hanya beliau jawab itu per PA, ini hanya per PA, baru per PA belum ketemu itu ya, kapan-kapan kita bicarakan bersama keluarga. Jadi keluarga mendengar ini memang belum semuanya, baru itu yaitu belum banyak termasuk orang yang terpandang juga, sering disebut kiai orang yang saya sampaikan ini. Tapi saya tidak perlu menyebutkan itu. Saya kira akar persoalannya adalah jelas, dan memang saya sepakat kalau kemudian keluarga besar harus duduk bareng untuk mengkelirkan ini yang dimaksud Mbah Malik bin Ilyas bin Yahya di Aurat Sadilianya dulu itu siapa? Apa dari Kedung Paruk atau bukan? Luar Kedung Paruk? Kalau yang dari Kedung Paruk jelas sudah sepakat perlu diluruskan Kalau yang dari Kedung Paruk bukan bukan bin Yahya. Atau mungkin salah cetak tapi salah cetak sudah beredar banyak Makanya itu perlunya diluruskan. Kita juga mudah-mudahan ada jawaban dari Pekalongan terkait dengan cetakan Aurat tersebut.
apakah Abah Lutfi tahu apa tidak, gitu kan. Jangan-jangan yang nulis ini yang tidak hati-hati, yang nyusun tidak diketahui, tidak dikoreksi oleh Abah Lutfi, kan bisa jadi, bisa jadi salah cetak. Ya kita pakai prinsip husnudon semua lah. Ya kita kan ya husnudon dan kita sifatnya tabayun. Tabayun ya. Tidak mengaku bahwa ini asli atau ini palsu atau ini, kita tidak sampai ke situ. Hanya kalau seperti ini hanya kaget lah. Kalau ada orang yang bertanya mungkin hanya kaget. Kaget, saya juga kaget. Ya saya di Banyumas kan sudah lama. Dekat saya dengan makom Mbah Malik cuma 5 menit. Sering ziarah juga. Semua orang tahu lah, tokoh-tokoh NU di Banyumas tahu bahwa Mbah Malik. Malah termasuk saya pernah menyampaikan itu kepada di samping satu itu yang tadi jawabnya perlu, yang masih keluarga itu jawabnya itu tadinya nanti kita bicarakan dalam keluarga. Tapi kepada kiai lain yang bukan keluarga ya, itu sampaikan setahu saya kalau yang kemudian menjadi pondok Thorikoh di Sokaraja itu binnya Adi Dipowongso itu loh. Semua orang tokoh Banyumas Ilyas ya, Adi bin Dipowongso bukan Ilyas bin Yahya gitu loh. Itu bisa, itu ada 2 orang itu jadi mendengar itu juga ya kaget sih enggak, tapi kok binnya kok jadi beda gitu. Nanti kalau binnya beda, Fatihahnya nggak nyampe loh. Ya kayak ibarat transfer duit, nomor rekeningnya beda kan nggak nyampe. Ya kalau mungkin Abdul Malik bin Ilyasnya namanya Samata, memang betul Pak Yahya itu punya itu ya mungkin sampai itu. Tapi kalau Yahya juga tidak punya anaknya namanya Ilyas kan repot itu. Ya, nggak nyampe. Malaikatnya bingung gitu. Kalau bin Fulan malah mungkin gitu ya. Kalau bin Fulan mungkin malah sampai mungkin. Kalau bin Fulan mungkin itu walau alam. Ya. Kami tidak intervensi ya. Dan kami pun tidak mengatasnamakan keluarga. Saya pribadi mendengar semacam itu. Kebetulan saya bisa cerita dari panjenengan, ya saya ditanya masa Anda jawab. Dan dasarnya kan dasarnya ada, bukan Jadi saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, daripada poinnya yang pertama bahwa Mbah Malik atau yang sangat populer di sini disebut dengan Mbah Malik Kedung Paruk Banyumas adalah gurunya Abah Lutfi, itu semua orang tahu, semua orang menyaksikan, termasuk Abah Lutfi juga sering ziarah di makom gurunya, di makom Mbah Malik. Tidak ada yang membantah itu, dan sangat sering disebut oleh Abah Lutfi bagaimana keistimewaan Mbah Malik sebagai gurunya, sangat sering disebut. Tidak ada yang bantah. Satu itu. Yang kedua, bahwa Mbah Malik Kedung Paruk bin Ilyas bin Yahya sebagaimana tertulis dalam Aurat Sadiliyah Abah Lutfi itu kita masih perlu tabayun. Kalau itu yang dimaksudkan, apakah Mbah Malik yang disebutkan di Aurat itu apakah Mbah Malik Kedung Paruk yang selama ini disebut gurunya atau bukan? Apa bukan? Nah, kita ini yang bisa jawab adalah Pekalongan sendiri. Si penyusun penyusun sendiri. Nah, ini Mbah Malik siapa yang dimaksud? Karena kalau Mbah Malik Kedung Paruk, gurunya beliau adalah Mbah Malik bin Mbah Ilyas bin Ali Dipowongso dan seterusnya bin Pangeran Diponegoro sampai kepada Hamengkubuwono ketiga Yogyakarta. Itu adalah Mbah Malik yang sesungguhnya yang ada di Kedung Paruk yang juga gurunya Abah Lutfi. Sekali lagi, Mbah Malik bin Ilyas bin Yahya kita tidak tahu, keluarga juga mengatakan tidak tahu apakah Mbah Malik di sini atau yang lain. Yang tahu adalah Pekalongan penyusun. Makanya terakhir ini buat penyusun Aurat itu kita juga perlu tabayun, mungkin perlu klarifikasi, perlu memberikan jawaban karena itu cukup sensitif. Yang dimaksud Mbah Malik bin Ilyas bin Yahya itu siapa? Kita nggak tahu apakah sepengetahuan Abah Lutfi atau tidak di dalam menerbitkan buku Aurat itu. Kita takutnya Abah Lutfi tidak tahu, atau mungkin benar bahwa itu adalah Mbah Malik yang lain. Wallahu alam bisawab. Yang bisa menjawab itu semua adalah Pekalongan. Sebab memang dampaknya itu ke bawahnya itu. Sebab Mbah Ilyas itu tidak punya hanya putra satu.
Nah itu berarti keturunan-keturunannya itu semuanya bin Yahya semua. Tidak salah kalau menyebutkan bin Yahya. Berarti garwen jenengan Sarifah dong. Wallah ada. Ya kalau atasnya bin Yahya kan berarti bawahnya yang laki-laki Habib. Dalam arti mulia menurut saya. Syarif, pengertian syarif kan bisa digunakan secara umum bisa. Oke lah. Jadi itu ya, saudara-saudaraku, terima kasih Pak Kiai Misbah atas klarifikasi. Pak Kiai sehat, makasih atas tabayunnya, penjelasannya. Ini tentu menjadi dokumen yang sangat berharga dalam konteks sejarah. Karena era digital kan menjadi penting. Ya, panjenengan sekarang alhamdulillah masih hidup. Keluarga besar yang lain masih hidup. Coba kalau nggak diklarifikasi hari ini, 100 tahun kemudian ada begitu nggak? Tinggal itu yang benar kan? Dan nanti juga ini masalah itu ya akan kami sampaikan kepada paguyuban keluarga Bani Ilyas. Supaya mereka ikut tahu ya. Dan bukan untuk apa-apa ya, tapi memperjelas. Iya, meluruskan. Ya bicara masalah nasab kan ya. Iya, harus loh, karena berkaitan dengan anak cucu. Sebab nanti mereka yang salah, apa kami yang salah, yang benar. Atau tadi, ini Mbah Malik siapa itu? Jangan-jangan bukan Mbah Malik Dung Maruk. Dung Maruk ada lagi kan? Nama itu kemungkinan banyak sekali. Itu dia yang perlu dicari kebenarannya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit bila taufiq wal hidayah wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian bagi sami-sami lah. Ngapunten.